Ini lebih lengkap bersama saya bergabung Gubernur Jambi Al Haris. Selamat sore Pak Haris dengan Riko. Selamat selamat sore Mas Riko. Pak Haris, di Provinsi Iya, Jambi ada 7 orang yang diketahui iya, terpapar varian baru eh, iya, virus corona, Delta varian baru. Nah, iya. saat ini kondisi mereka seperti apa, Pak? Baik Mas Riko, terima kasih. 7 orang itu, sudah sembuh Mas, sudah kembali ke rumah masing-masing. Karena ini kan, pemeriksaannya kan dari Februari sampai bulan Mei, Mhm. Mas. Nah, jadi sampel itu sudah selesai dan hasil PCR-nya sudah negatif semuanya, 2 kali PCR dan mereka sudah negatif semuanya, Mas, Penelusuran gitu. kontak dari 7 orang itu bagaimana, Pak? Pertama begini Mas, kita kan, Pemprov Jambi ada dengan X-Men kerjasama untuk kita melihat apakah ada mutasi COVID-19 di Jambi. Nah, karena Jambi kan juga dekat dengan ada Batam dan sebagainya lah gitu kan. Hmm. Nah, kemudian dari itu kita kumpulkan ada 454 spesimen sampel yang kita kirim ke Jakarta dengan X-Men itu. Nah, dari jumlah itu ada 7 orang yang ternyata hasil lab-nya itu, hasil pemeriksaan, Ya. 2 Delta AY1, 5 Delta AY3 Mas. Nah, ada 7 orang. Nah, asalnya adalah 6 orang ini dari kota Jambi gitu kan. Mhm. Nah, kemudian 1 orang dari Muaro Jambi Mas, karena kota dan kabupaten itu Muaro Jambi itu saling berdekatan, itu Mas. Ya, Ya, berarti kan ada yang Delta dan Delta Plus. Nah, penelusuran kontak ya. setelah diketahui ada 7 orang yang terkena varian baru ini sudah selesaikah, Pak, atau gimana? Iya, kita kan setelah mengetahui itu semua langsung bekerja cepat, Mas. Jadi kita langsung cek asal-usul mereka, Hmm. kita, PCR, kita lakukan langkah-langkah untuk, men-tracing mereka untuk mengetahui apakah keluarganya juga terpapar gitu kan. Ya. Nah, kemudian artinya adalah kami Pemprov Jambi dengan Satgas lebih hati-hati lagi bahwa di Jambi sudah ada mutasi, kan begitu, Mas. Nah, maka kita juga lakukan langkah-langkah pengetatan, Mas. Pertama, adanya dengan PPKM ini di Jambi kan level 4 ya. Nah, inilah Pak Wali Kota sudah membuat langkah-langkah, nah kami juga Pemprov juga mengambil langkah-langkah, artinya adalah kita sepakat bahwa kita ingin bahwa warga yang isoman ini memang kita awasi betul gitu loh Mas. Hmm. Nah, sehingga tidak kita khawatirkan nanti kalau dia sudah terpapar, lalu di rumah isoman, dia nanti seenaknya bebas, tidak disiplin, nah kita khawatir gitu kan. Kenapa? Karena lonjakan pada bulan Juli ini luar biasa meningkat ya Mas. Ini kita khawatirkan begitu. Ya, kalau saya lihat Khawatir datanya betul gitu. memang grafiknya di kota Jambi ya, Pak, yang paling Iya, melonjak sekali. Nah, untuk mereka-mereka yang sebaiknya tidak isolasi mandiri di rumah, bagaimana iya. fasilitas yang sudah disiapkan oleh Pemprov? Sudah siap semuanya atau gimana, Pak? Iya, jadi gini, kami sudah mendata dan mencoba untuk menyiapkan, di antaranya ada asrama haji, ada LPMP gitu kan. Nah, ini kami siapkan untuk, mereka tidak lagi di rumah isolasi mandiri. Nah, kami siapkan mereka dengan nakesnya nanti kita lengkapi semuanya, agar kita bisa awasi mereka gitu loh. Nah, karena kita khawatir kalau mereka di rumah ini susah kita kendalikan mereka. Dia masih berinteraksi dengan orang banyak, dengan tetangga gitu kan. Nah, kalau di rumah isolasi pemerintah Hmm. daerah, baik itu Pemda kota dan Pemprov, nah kita ingin mereka Ya. diawasi, baik itu kesehatannya maupun imunnya Mas, itu, Hmm. gitu. Pak Haris, kan Ya, koreksi saya kalau salah, saya baca Pemprov Jambi mengirim ya, sampel ke Eijkman karena tiba-tiba ada lonjakan yang tinggi sekali gitu. Betul begitu, Pak? ya. Dan setelah dilakukan penelitian, bedanya varian Delta, Delta Plus sama yang COVID-19 yang lain itu apa? Yang saya dapat informasi dari teman-teman dari epidemiologi Mas, itu memang kalau varian baru ini lebih cepat, menyebar dia Mas. Nah, dia bisa menyebar ke lebih dari 15 orang, ini informasi yang saya dapatkan. Nah, kemudian juga tingkat, terpaparnya lebih lebih dahsyat daripada yang biasa ini gitu. Nah, ini karena ini mutasi ya, mutasi. Hmm. Nah, maka
saya kira ketika mutasi ini tentu lebih luar biasa lagi saya kira, dampaknya gitu Mas, ya. Ya, tadi Anda bilang kan menularnya lebih cepat, berarti Ya, jumlah penelusuran kontaknya juga ditambah atau gimana, Pak? iya dong. Makanya gini Mas, kita sekarang sedang fokus fokus bahwa kita fokuskan untuk memperbanyak 5T itu Mas. Ya Ya. 5T itu, 3T itu, kemudian juga 5M-nya juga kita perkuat gitu kan. Nah, kemudian dari 3T itu saya kira kita akan lebih mudah untuk mencermati setiap perkembangan dari mereka yang sedang kita evaluasi itu. Contohnya begini, contohnya sekarang ini kita sekarang sedang menambah bor kita Mas. Karena Jambi kan lonjakannya luar biasa tingginya. Hari ini ada saya tunjuk 26 rumah sakit Mas. Sekarang ini yang untuk kita siapkan kalau mereka ada yang dirawat di rumah sakit itu. Nah tujuannya adalah kita ingin bahwa pasien-pasien ini kita rawat di sini, kita kontrol, kita bisa cek ke Esmen lagi. Karena kami sudah menyiapkan untuk bulan Juni, Juli, Agustus Mas sudah siap ini. Dan nanti kita akan hasilnya di bulan Agustus Mas. Hasil kita dengan Esmen ini Mas. Ya, saat ini jumlah Gitu. tesnya sudah berapa Pak per minggunya? Kalau di Kota Jambi atau Provinsi Jambi deh? Untuk tesnya Mas. Ya. Halo? Ya, untuk jumlah tesnya, apakah itu diperbanyak secara signifikan juga mengingat tadi Anda bilang Delta Plus dan Delta ini juga menyebarnya lebih cepat? Iya. Jadi begini Mas, memang kendala kami di Jambi pertama kurangnya PCR kami Mas. Kami ini punya PCR di Labkes ada 2, BPOM ada 1 gitu kan. Lalu ada rumah sakit ada 2. Nah ini kami kendalanya itu sehingga memang kami sangat sulit mempercepat proses daripada pemeriksaan PCR dan di lab ini. Nah kita masih memohon bantuan pusat dan kita juga sedang mencoba mengadakan alat untuk menambah ini PCR ini agar nanti kita lebih memudah mempercepat proses pemeriksaan kita pasien kita Mas gitu. Selain tadi kapasitas rumah sakit Pak, kapasitas Ya. tempat tidur dan lain-lain, apalagi untuk kan virus ini tadi Anda bilang lebih mematikan, lebih cepat menyebar. Ya. Saya tahu di Jambi sudah ada PPKM level 4, tapi Ya. apalagi? Ya Mas. Halo? Halo. Pak Haris, iya. Ya. Pertanyaan saya tadi, selain keterisian rumah sakit Ya. yang diperhatikan, masalah jumlah tempat tidur dan lain-lain, apalagi yang sekarang digiatkan. Vaksinasi bagaimana Pak? Ya. Alhamdulillah Mas, kalau vaksinasi di Jambi sudah cukup bagus kita dan kita masih peringkat 7 nasional ya untuk vaksinasi kita cukup baik saya kira di Jambi vaksinasi kita. Yang kedua, Membaik kita itu juga seperti apa Pak? Maksud saya berapa persen yang sudah divaksin dan? kalau hari ini kita sudah angkanya sudah lebih 9% lebih Mas, kalau yang tahap 2 ini ya, tahap 2 ini. Nah kemudian kita tahap 1 sudah lebih dari 11% tahap 1, nah, yang kedua ini baru 9% lebih gitu Mas. Oke, Ya. terakhir Nah, Pak. itu, Oh, ya. oke. Nah kami juga sekarang Pak Kapolda dengan teman-teman Popemda Mas, kita juga sekarang sedang operasi Aman Nusa. Nah ini juga dalam rangka untuk agar lebih tertib warga kita. Sehingga tidak ada lagi mereka berkerumun, berkumpul gitu kan. Nah agar mereka patuh sehingga jam-jam yang mereka kita anggap rawan untuk berkumpul ini tidak ada lagi. Nah sehingga dari Pak Kapolda dan teman-teman jajaran TNI Polri, nah kita sepakat Pol PP bahwa Aman Nusa ini agar memang betul-betul warga patuh, taat, dan disiplin gitu Mas itu. Baik, jumlah tes banyak juga PR-nya Pak Gubernur. Semoga penanganannya bisa cepat baik dan kondisinya makin membaik. Terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas TV, Baik, Mas. Gubernur Jambi Al Haris. Berikutnya di